Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku, khususnya kelas 11, PS1 maupun di PS2. Pada pertemuan kali ini, Patri akan membahas lagi materi tentang menghitung pajak ya. Saya evaluasi dari hasil PHP kemarin, memang masih belum memuaskan. Karena memang kemarin ada 10 soal hitungan menghitung PPh dan PBB. Nah, untuk itu mohon maaf kali ini Pak Tri masih mengulang lagi. Tolong nanti dicermati, diputar pelan-pelan. Pak Tri akan menjelaskan dari membahas soal yang kemarin keluar walaupun tidak seluruhnya. Hanya yang menghitung PPh dan PBB saja. Ya, oke. Baik, tapi untuk lebih yang di belakang Pak Tri itu ada 3 orang ya. Itu adalah yang satu Ilham Gusti, yang satu Helena, yang satu Khairina. Yang ini nanti memang akan mewakili SMA 1 Depok untuk maju KSN tahun 2021 untuk mata pelajaran ekonomi. Kita doakan biar mereka nanti bisa membawa nama baik sekolah. Baik anak-anakku, kita langsung saja ke materi. Pak Tri akan mencoba menjelaskan cara menghitung PPh dari soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ya, ya ini ada beberapa soal, ada 10 soal ya, salah satunya ini yang paling banyak itu di situ ada di soal nomor 27. Nah, nomor 27. Baik, langsung saja anak-anakku untuk seperti soal yang nomor 27 di sini. Di situ disebutkan itu adalah menghitung pajak untuk perorangan, PPh untuk perorangan. Pak Sidarta, seorang karyawan dari suatu perusahaan, memperoleh penghasilan kena pajak per bulan 8 juta. Nah, kemudian diketahui tarif pajaknya seperti dalam tabel ini. Dan ini tabel ini memang harus ada dalam setiap soal menghitung pajak harus ada tarifnya ini dan harus dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan berarti soalnya itu tidak baik. Karena apa? Karena tarif ini tiap tahun bisa berubah-ubah. Nah, tiap tahun berubah-ubah. Mungkin ini sudah berubah lagi. Maka Anda tidak perlu menghafal ini ya, karena ini di soal mesti dicantumkan. Kemudian pertanyaannya, besarnya pajak penghasilan atau PPh Pak Sidarta dalam 1 tahun adalah titik-titik. Nah, kalau dari soal ini, yang kalian perlu lakukan pertama kali adalah ini. Kita tahu, kalau sudah diketahui PKP-nya, PKP itu adalah penghasilan kena pajak per bulan 8 juta. Padahal PPh itu kan dibayar tiap tahun. Nah, PPh itu dibayar tiap tahun. Maka harus kita cari penghasilan tiap tahunnya berapa. Nah, kalau sebulan itu 8 juta, kalau setahun berarti 8 juta kali 12. Ada berapa? 96 juta. Nah, itu kita hitung, kita tulis di sini. Nah, oke.
kita di Pak Sidarta ini ya, penghasilannya itu per bulan 8 juta. 8 kita tulis. Kali 12. Ya, berapa? 96 juta. 96 juta. Oke. Ini adalah PKP penghasilan selama 1 tahun. Inilah nanti yang akan kita hitung dari tarif tadi. Nah, ini kebanyakan kalau dari kalian karena sudah tahu PKP-nya itu 96, nah terus kalian menghitungnya langsung dikalikan 15 di sini, padahal itu salah. Yang betul adalah ini. Jadi dari 96 juta ini, yang 50 juta, jadi dari 96 juta ini, yang 50 juta, 50 juta, pelan-pelan saja, dikalikan, berapa itu? Tarifnya 5%. 5%. Nah, ini ketemunya adalah 50 juta kalikan 0,05. 2.500.000. 2.500.000. Nih. Terus ini yang sudah kita alihkan 50 juta, padahal PKP kita 96. Nah, 96 sudah dikenai 50, berarti tinggal berapa? 46. 46 juta ini dikalikan berapa tarif yang 15%. 15%. Nah, ada berapa? Kita hitung saja. 46 juta kalikan 15%. 6.900.000. Nah, ini 96. Nah, sekarang jumlah PPh yang harus dibayar itu sama dengan 2.500.000 ditambah 6.900.000. Ketemunya berapa? 9.400.000. Ketemunya 9.400.000. Begini anak-anak. Ketemunya 9.400.000. Itu ada di jawaban B. Seperti ini. Nah, jelas ya, ini untuk dari gitu. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ini ketemu. Nah, itu contoh yang soal untuk Pak Sidarta.
Kita coba satu kali lagi soal yang di sini nomor 28. Nah, ini kita hapus dulu aja. Nah, lanjut. Ya, kita lanjut. Sekarang yang tadi Pak Sidarta ya, sekarang yang ini. Ini hampir sama cara menghitungnya ya. Nomor 28. Tina bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan kena pajaknya 10 juta per bulan. Nah, kalau sudah gitu kita cari langsung, kita biar cepat ya. 10 juta dikalikan 12, 120 juta. Nah, ini 120 juta. Nah, misalkan ini. Oke, kita ketemu PKP sama dengan 120 juta. Singkat gitu aja. Nah, sekarang dari 120 juta ini, tarifnya seperti tadi sudah diketahui ya. Langsung saja yang 50 juta, 50 juta kalikan 5%. Berapa tadi? 2.500.000. 2.500.000. Oke, sekarang nah sudah 50 juta, padahal ini 120. 120 dikurangi 50, berarti berapa? 70 juta. 70 juta dikalikan berapa itu? 15%. Ketemunya berapa? Tuh. Di 70 juta kalikan 15%. 10.500.000. 10.500.000. Nah, 10.500.000 ditambah 2.500.000 berapa? 13 juta. PPh terhutang sama dengan 13 juta. Jawabannya di option berapa? Apa? Ada di E. Di nomor 28 jawabnya E, seperti itu. Nah, ya sekarang kembali ya, tolong diperhatikan. Jadi untuk menghitung PPh itu yang harus diketahui kan PKP-nya. Kalau sudah diketahui PKP-nya, kita tidak usah menghitung atau mencari PTKP. Jadi langsung PKP dikalikan dengan tarif. Tarifnya ini kalian tidak perlu menghafal, karena ini mesti muncul di setiap soal menghitung PPh. Seperti itu. Nah, ini untuk menghitung PPh. Sekarang kita lanjutkan untuk yang menghitung PBB. Menghitung PBB. Ya, bagus. Nah, menghitung PBB. Kita lihat deh soalnya berapa. Ya,
Menghitung pajak bumi dan bangunan. Kita lihat soalnya. Nah ini, di soal di sini nomor 13. Pak Sukron, seorang PNS, mempunyai rumah tinggal di kawasan Lenteng Agung dengan luas tanah 400 meter dengan harga 200. Langsung ini nanti 400 kalikan 200. Sedangkan luas bangunannya 200, harganya 400. 200 kali 400. Jika nilai bangunan tidak kena pajaknya 6 juta. Ini juga mesti diketahui ya. Ini soal ini selalu diketahui. Karena nilainya ini juga berubah-ubah. Tiap daerah pun ini bisa berbeda-beda. Bangunan tidak kena pajak. Maka pajak yang harus dibayar Pak Sukron adalah titik-titik. Oke. Caranya langsung saja kalau sudah seperti ini. Nah, itu kita hitung nilai jual objek pajak NJOP. NJOP. Ada dua tahu objek pajaknya, tanah dan bangunan. Nah, yang pertama, ini yang tanah. Yang tanah itu adalah tanahnya ada 400 meter. Kalikan, harga jualnya berapa? 200.000. 200.000. Ini berapa? Dihitung. Ya, tidak usah kalkulator pun bisa tuh itu. Hanya 400 kali 200.000. Ketemunya adalah 80 juta. 80 juta. Nih. Oke, lanjut. Itu tanahnya. Sekarang bangunannya. Bangunannya adalah luasnya 200, harganya 400.000. Nah, 400.000. Berapa ini jumlahnya, harganya? Nah, itu 200 kali 400.000. Nah, 80 juta lagi ternyata. Sama ya, ya sama, gampang sama. 80 juta lagi. Ya. Oke, totalnya berapa ini? NJOP bangun tanah dan bangunannya. Jumlahnya adalah 160 juta. 160 juta. Nah, ini NJOP. Nah, sebelum dikalikan tarifnya, ini dikurangi dengan NJOP TKP, yaitu 6 juta. 6 juta. Nah, berarti nilai jual objek pajak NJOP 160 dikurangi 6 juta. 154 juta. 145 juta. Nih, ini nilai jual objek pajak untuk bangunan dan tanah. Nah, sekarang untuk menghitung pajaknya. Menghitung pajaknya.
di sini aja. Nah, rumusnya itu jadi PBB terhutang itu kan sama dengan tarifnya itu 0,5%, sorry, kali NJKP, nilai jual kena pajaknya, kalikan 20%. Mengapa 20%? Karena nilai NJOP-nya di bawah 1 miliar. Kali 20%. Ingat ya, 20% ini karena NJOP-nya di bawah 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar, 20-nya ini diganti 40. 154 juta. Udah kamu hitung sekarang. Itu berapa ketemunya. Kalau saya hitungnya itu sudah hanya 154.000 ini ketemunya. Iya, 154.000 itu hasilnya. Soalnya jawabnya adalah di ya, ini coba perhatikan lagi. Jadi urut-urutannya itu kamu harus menghitung dulu atau mencari dulu NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajaknya. Tuh, ya. Ada tanah, ada bangunan. Nah, jadi yang nomor Pak Supran ini ketemunya adalah 154 juta. Perhitungannya seperti ini. Tuh. Oke. Ini. Oke. Kira itu untuk menghitung PBB-nya. Nanti yang lain juga seperti itu ya. Nanti yang lain juga seperti itu. Atau ini juga ini nanti saya lampirkan juga apa itu PowerPoint-nya ini. PowerPoint untuk menghitung pajak. Nah, ini juga sudah ada contohnya. Hanya kalau ini lebih kompleks lagi karena di sini PPh-nya ini PPh-nya ini PKP dan PPh terhutang ini diketahui jumlah peredaran, jadi penghasilan brutonya dulu ada, baru di sini ketemu PKP. Nah, PKP-nya ini. Nah, setelah PKP ini baru dikalikan. Di sini ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita tadi dari 2 soal yang PPh tidak melewati ini karena memang tidak ditanyakan, karena sudah langsung diketahui PKP-nya. Jadi kalau sudah diketahui PKP itu kita langsung menghitung, kita langsung kalikan tarifnya. Oke. Nah, anakku, itu dari menghitung PPh dan PPW dari soal yang kemarin kita keluarkan, sudah saya coba untuk menjelaskan, menjelaskan cara menghitungnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan yang lebih penting lagi ya anak-anakku, menghitung PBB, PPh ini sangat kita butuhkan. Karena nanti kalian yang punya penghasilan mesti menghitung sendiri PPh ini harus bisa kalian. Termasuk PBB, orang tua kalian yang punya tanah, punya bangunan, itu setiap tahun bayar PBB. Nah, kalian bisa nanti tolong dilihat lagi yang di rumah itu tanyakan, Pak, mana SPT-nya untuk bulan ini, untuk tahun ini, yang bangunan itu ya, terutama yang itu coba kalian cek, betul nggak cara menghitungnya seperti tadi itu.
Nah, saya kira itu untuk yang kali ini, eee, mudah-mudahan ini bisa menambah, sekalian nanti kalian juga nambah poin, memang harus banyak latihan. Dan lagi untuk keberhasilan kalian, kalian harus lebih mandiri, lebih berusaha untuk, mencoba sendiri, jangan terlalu berharap dari orang lain di masa pandemi seperti ini. Terima kasih, ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.